Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa namanya pendidikan atau majelis ilmu itu pasti ada hasil, ada perubahan. Yang kemarin sudah kita bahas 8 poin ya. Ada 8 poin antara syakik dengan hatim itu. Artinya bahwa setiap orang yang mengkaji keilmuan agama terutama, setidak-tidaknya ada hal-hal yang bisa dipetik daripada kajian-kajian itu. Baik, sekarang kita lanjut ya. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, fa'lam annahu yabaghi lisaliki syaikhun mursyidun murabbun. Sesungguhnya sebaiknya bagi orang yang menempuh perjalanan kemana? Pendekatan diri kepada Gusti Allah, kepingin masuk surga, kepingin dihindarkan dari neraka, itu namanya salik. Dia menempuh perjalanan otomatis ya. Kalau panjenengan itu mau pergi ke Jakarta, ya otomatis panjenengan akan melalui A, melalui B, melalui C, pakai kendaraan A, kendaraan B, kendaraan D. Tapi setiap kali panjenengan pergi ke Jakarta dengan kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C, ada satu yang paling penting di situ. Siapa Ibu? Sopir. Ya, sopir yang memang tahu persis nanti lewat sini, lewat sana, kecepatannya sekian, nanti istirahatnya di sini, makannya di sini dan sebagainya. Dan mau tidak mau panjenengan yang duduk di kendaraan itu ya manut karo sopir. Nah, kalau orang itu mau menempuh perjalanan spiritual, apa perjalanan spiritual?
Jenengan sekarang itu kan lagi menjalankan perjalanan spiritual, pengen masuk ke surga, pengen dekat sama Allah, maka butuh apa? Syekhun, butuh seorang guru, butuh seorang guru, mursyidun, seorang yang menunjukkan kepada hal-hal yang benar. Butuh juga dengan murabbun. Murabbun itu orang yang mendidik. Karena memang fungsi daripada seorang guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Kalau di sini Imam Al-Ghazali menyebut namanya seorang guru itu ya mursyidun, ya murabbun. Ya mursyid, ya mursyid itu dari kata-kata arsyada. Mursyidun itu orang yang memberikan petunjuk. Ya murabbun itu adalah dia mendidik. Kalau panjenengan itu masuk ke ranah untuk perjalanan spiritual, ya ada guru yang memberikan petunjuk. Ini dalilnya Al-Quran begini, ini dalilnya sunnah seperti ini, itu cara sholatnya seperti ini, kalau zikir itu seperti ini, kalau baca Quran seperti itu namanya mursyidun, murabbun. Tidak bisa jalan sendiri. Kadangkala ada seseorang yang hanya membaca buku saja, kira-kira nanti tahu tidak baca buku yang dibaca itu ada kesalahan atau tidak gitu. Maka di sini kadangkala ada orang yang berbicara tentang masalah sanad keilmuan. Nah, itu banyak sekali yang bertanya-tanya tentang masalah sanad keilmuan. Kemarin pas kita kumpul di Kemenak gitu ya, ada 2 pemateri ya, termasuk dari ketua Kemenak dua-duanya, Pak Yai Syahid sama Pak Yai Samton. Ya memang untuk mencari syekh, untuk mencari guru itu ya ora sembarangan. Untuk mencari orang ustadz, kiai, guru, syekh yang memang untuk menunjukkan kepada yang hak dan yang batil, yang memang betul-betul untuk menjadi murabbi namanya ya, murabbi. Makanya nanti ada istilah tarbiyah. Ini bukan mengikuti PKS ya, bukan. Murni ini adalah istilah-istilah di dalam kita ini untuk salik untuk orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyid, tidak semua orang itu bisa dijadikan guru, mohon maaf ya. Tidak semua orang bisa langsung dipanggil syekh atau ustadz atau kiai. Kemarin itu Pak Ketua Kemenak dua-duanya memang mengatakan bahwa kita boleh untuk memilih dan memilah. Memilih dan memilah siapa kita berguru itu kepada siapa. Kita memilih pemateri itu juga penting. Karena kita pun nanti tidak akan pernah paham. Kalau memang awam betul, akhirnya ikut kepada yang mohon maaf, yang sesat, akhirnya juga nanti jadi tersesat. Yang aneh-aneh juga akan jadi aneh-aneh. Nah itu, maka memilih siapa pemateri dan materi yang apa yang disampaikan itu penting. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, syekhun, mursyidun, murabbun, itu sesuatu yang penting. Nah, baik. Terutama mursyid yang kayak apa, ustadz yang gimana, kiai yang gimana, liyukhrijal akhlaqa as-su'a minhu bitarbiyatihi. Nah ini loh, ini penting di sini. Syekh atau mursyid atau murabbi tadi itu dia ngajari, dia mendidik, menunjukkan sesuatu yang hak dan yang batil untuk apa? Liyukhrija. Karena syekh tadi itu mengeluarkan apa? Al-akhlaqa as-su'a, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk minhu dari salik.
dari murid-muridnya, bitarbiyatihi, dengan pendidikan dan pembinaannya. Dan sudah saya katakan sejak awal, semakin orang itu ngerti agama, seharusnya akhlaknya semakin baik. Itu harusnya gitu. Endingnya itu di situ, puncaknya itu di situ. Umpamanya sholat itu kan bukan hanya sekedar gerakan tubuh ya. Inna sholata tanha 'anil fahsyail munkar. Maka di sini nanti ada istilah ulama, ada istilah hukama. Kalau hanya sekedar ulama, dia mungkin pinter fikih, pinter baca Al-Quran, ada gitu ya, pinter teori A, pinter teori B, tapi dia belum tentu hukama. Hukama itu adalah sosok yang memang betul-betul mengerti bagaimana akhlak yang buruk dan bagaimana cara untuk mengeluarkan akhlak yang buruk. Dia betul-betul mengerti ya perilaku-perilaku yang tidak benar, hati yang sakit, dan dia itu bisa mengobati hati yang sakit. Itu hukama. Bagus kalau panjenengan berguru kepada seseorang yang dia itu ulama sekaligus hukama. Makanya kemarin pun juga dibahas tentang kekhawatiran orang-orang zaman sekarang untuk memondokkan anak-anaknya itu loh. Karena yang muncul ulama iya, tapi hukamanya ini loh. Ya, ada kiai tapi cabul umpamanya. Ada kiai tapi hedonisme. Makanya kemarin muncul pertanyaan begini. Katanya kita itu disuruh niru kiai. Tapi kalau kiai itu hidupnya hedonisme seperti itu, mobilnya mewah-mewah, pakaiannya mewah, rumahnya mewah, berarti kita harus niru kiai, harus seperti itu. Kiainya cabul seperti itu, hura-hura seperti itu, apakah kita niru seperti itu? Lah, tidak bisa. Kalau ngikuti Kanjeng Nabi, seorang mursyid yang sejati, Nabi itu orangnya sederhana, orangnya juga tawadu, akhlaknya baik, dari lidahnya muncul hikmah. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka fenomena yang sekarang dengan pondok pesantren seperti itu juga mengerikan juga. Ya, kita yang mau memondokkan itu juga kedir-kedir. Tapi kalau tidak dipondokkan itu ya kita ini ya ndak iso mendidik sendirian. Nah itu, maka pilih dan memilah. Kalau di sini oleh Imam Al-Ghazali, seorang guru itu adalah yang mursyidun murabbun. Sehingga tidak hanya sekedar ulama, tapi dia harus hukama. Loh, bagaimana cara menilainya? Kan muncul pertanyaan nanti. Pak, saya ini orang awam, itu ulama atau hukama? Ya, jadi kadangkala orang itu terpesona hanya dengan bangunan pesantrennya yang besar, hanya terpesona dengan cara bicaranya yang enak, terpesona dengan tampilannya yang itu akhirnya wah itu kiai ulama, yang kadangkala justru malah tidak karu-karuan. Karena kita itu sudah terbiasa melihat penampilan itu apa? Iya, sorbane gede, jenggotnya dawa, wah, jubahan putih dawa, wiritane wer. Maru daun-daunnya diambung sikile, dianggap wali, macam-macam. Bukan itu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, lihat perilakunya dia. Jadi konsepnya yang lihat dulu, konsep daripada hukama itu, lihat dia perilakunya sehari-hari. Bagaimana gaya hidupnya, bagaimana dia berbicaranya dan sebagainya. Dan tuntunannya jelas. Ketika Rasul Muhammad SAW mengatakan,
sataftariku ummati ala thalathati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah, bahwa nanti umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali cuma satu. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Itu patokan penting. Juga lihat orang yang jadi mursyid itu memposisikannya dia sebagai apa. Lihat perilakunya. Lah, maka di sini yang namanya mursyid, yang namanya murabbi itu adalah untuk mengeluarkan akhlak yang jelek di dalam pendidikannya. Suatu saat ada jamaah saya bilang, cerita dia itu mau sholat Jumat di sebuah masjid. Terus kemudian pas ketika itu dia melihat sang khotib itu lagi rokokan di atas sepeda motor. Rokokan jedut. Dilihat itu. Yang menarik, setelah rokokan selesai dia masuk ke masjid. Tanpa wudhu, tanpa apa dan sebagainya. Ini jamaah saya itu gak seret. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah bilang toh, kalau orang habis makan berambang, habis makan bawang, maka falyatazil masjidana, maka adalah dia menjauhi masjid kami. Artinya bahwa pas ketika nanti masuk ke masjid jangan mengganggu kenyamanan orang lain dengan bau-bau semacam itu. Lah ini habis rokokan jedut, nggak wudhu lagi, nggak apa, langsung masuk. Akhirnya jamaah saya bilang, loh kok begini ya? Akhirnya dia pulang. Lah, ini kan itu kan menarik sekali. Imam Bukhari saja suatu saat Imam Bukhari akan mengambil hadis dari seseorang. Seseorang itu kemudian memanggil ayam, tangannya begini. Dan Imam Bukhari tahu kalau di tangannya itu tidak ada makanan apa-apa. Terus akhirnya dia manggil ayam itu, ayamnya datang, dikira ada makanan, ternyata tidak ada makanan. Imam Bukhari langsung meninggalkan orang ini. Kalau dia bisa menipu seperti itu, untuk ayam saja dia tipu, apalagi untuk menyampaikan hadis. Sementara yang disampaikan itu adalah hadisnya Nabi, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan. Bukan karena apa-apa, ini sebagai shock terapi. Kecuali kalau dia nanti bertobat, dia kemudian ada perubahan, lah itu. Makanya memang untuk namanya pendidikan agama, majelis taklim itu memang butuh yang semacam itu. Seharusnya semakin banyak ngaji, akhlaknya juga semakin baik. Dan itu diawali dari sang ustadznya dulu. Makanya saya pernah membaca sebuah buku, sebuah majalah, ada tulisan Ustadz Karbitan. Pilih Ustadz Karbitan itu. Hanya mondok 3 tahun sudah dipanggil kiai. Sementara belum memahami tentang komprehensifnya daripada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah. Hanya sekedar bisa ngimami, itu pun bacaannya nggak karu-karuan, hanya sekedar bisa ngomong di depan umum sudah dipanggil kiai dan sebagainya. Ini pun juga akhirnya menarik. Nun sewu kalau di agama sebelah, nun sewu untuk di agama sebelah, untuk jadi, mohon maaf, jadi pendeta saja minimal STHI. Ya, harus belajar sarjana teologi. Saya sepakat. Seharusnya memang ketika kita itu menjadi seorang ustadz, minimal ada barometernya apa yang harus digarisbawahi untuk jadi seorang ustadz. Nah, itu penting juga. Termasuk barometernya akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah dunyawiyah.
Lu akhirnya jenengan nanti akan ngomong begini, "Loh Pak, berarti Ustadz harus disertifikasi." Ya, dalam satu sisi memang penting. Dalam satu sisi memang penting. Dalam satu sisi. Clear ya? Baik. Ini teori, ini adalah pengajaran dari Imam Ghazali. Kita tahu Imam Al-Ghazali ini pun juga seorang mursyid, seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang kepala madrasah. Itu Imam Al-Ghazali. Karangannya sudah berapa ratus itu, tulisannya berapa ratus. Tapi beliau Masya Allah berjalan di dunia tazkiyatun nafas. Ya, baik. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Dan sang mursyid tadi itu menjadikan tempat kedudukan daripada tarbiyah yang ada. Tarbiyah itu apa sih Bu? Ya kayak begini nih, tarbiyah pendidikan. Ini termasuk juga tarbiyah juga namanya. Menjadikan tempat tarbiyahnya itu sebagai khuluqan hasanan, akhlak-akhlak yang baik. Makanya memang menarik ya, kalau kita masih taklim itu, saya sering ngomong di masjid-masjid dimanapun, minimal di satu masjid itu ada 3 materi yang harus disampaikan. Seperti di sini juga setidaknya ada 3 materi, atau mungkin kita tambah 4 aja yang enak. Ada ngaji akidah, yaitu tauhid, ada ngaji fikih ibadah, ada juga ngaji akhlak, dan yang terakhir juga ada ngaji muamalah. Bagaimana muamalah itu? Hukumnya apa namanya? Hukumnya tentang muamalah. Hukumnya jual beli, hukumnya pinjam meminjam. Lah, itu 4 ini yang penting untuk selalu ada. Tapi di antara puncak yang 1, 2, 3, 4 ini puncaknya yang mana? Tauhid, kemudian yang kedua akhlak. Akhlak didahulukan daripada fikih. Kita mengikuti ranah Al-Quran. Jenengan melihat umpamanya di surah Luqman ya. Surah Luqman itu yang didahulukan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baru setelah la tusyrik billah, ya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, di bawahnya baru wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Tauhidnya dulu, dikuat tauhid itu, baru kemudian yang kedua akhlak, nomor ibadah nomor 3, baru setelah itu muamalahnya. Fa insyaallah kalau akidahnya dapat, akhlaknya juga dapat, nanti yang lain juga akan dapat, insyaallah. Lah kita sekarang ini lagi ya nomor 2, kita ngaji akhlak, berkenaan dengan akhlaknya kita. Ya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, timbangan yang paling berat di hari kiamat itu sebabnya apa? Akhlak yang baik. Yang bikin berat timbangan nanti itu akhlak. Kalau untuk tauhid itu jelas menjadi syarat. Menjadi syarat. Kalau untuk tauhid la ilaha illallah itu jadi kunci. Tapi untuk yang bikin berat itu ya tauhid, ya juga akhlak. Suatu saat Allah berkata kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu minta kepada Allah, minta diajari sesuatu. Maka Allah hanya mengatakan qul la ilaha illallah. Nah, Nabi Musa mengatakan, ya semua orang mengatakan la ilaha illallah. Tapi kemudian Allah mengatakan, andai kata ada timbangan ini, yang satu itu la ilaha illallah isinya, yang satu semuanya isi langit dan bumi diletakkan dalam timbangan, lebih berat yang la ilaha illallah. Tapi tauhid ini harus sejalan dengan namanya akhlak.
surah Al-Isra umpamanya ayat 23 kalau tidak salah ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana dan seterusnya itu. Jenengan akan bisa melihat di situ tauhid itu digandeng dengan akhlak kepada orang tua di situ. Ya. Di Luqman ayat berapa berarti? Ayat 12. 13. Yang pertama, wa id qala Luqmanu li bani wa huwa yaitu ayat 12 ya. Surat Luqman tadi. Nah, itu pun juga gitu, tauhid digandeng dengan akhlak, coba jenengan amati. Terutama akhlak kepada kedua orang tua. Sampai ada muncul juga kata-kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma juga. Dan jika keduanya itu memaksa engkau untuk engkau menyekutukan aku yang kamu itu tidak tahu tentang pengetahuannya, fala tuti'huma, maka jangan ikuti keduanya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, dan pergauli kedua orang tua itu meskipun mereka musyrik itu dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Ya inilah esensinya kita melakukan tarbiyah. Kita esensinya melakukan majelis taklim itu esensinya yaitu perubahan-perubahan perilaku itu. Nah, itulah fungsi apa namanya tadi? Tarbiyah. Berarti memang penting. Suatu saat ada bapak kepala sekolah itu tanya, ya Ustadz, ada tetangga saya itu rajin ngaji Ustadz, tapi kok sama orang tuanya kok semakin berani. Saya cuma bilang, ada yang salah itu. Ada yang salah. Ya mungkin kajiannya bagus, isinya bagus, tapi ada sesuatu yang salah dalam konsep pemahaman itu. Oke. Lanjut ya. Wa makna tarbiyah dan arti daripada tarbiyah. Kita pakai bahasa yang keren saja, tarbiyah itu saja. Tapi jangan salah paham, oh ini orang PKS, enggak. Saya bukan orang PKS. Saya juga bukan partai manapun. Saya tidak masuk partai. Ini bahasa Arab asli murni, tarbiyah. Kok salah paham, wow PKS wah, susah. Saya tidak mau masuk partai karena ada alasan tertentu. Nanti malah jadi gak netral lagi nanti. Iya. Baik. Yang namanya tarbiyah itu pendidikan itu, terutama pendidikan agama majelis taklim itu yushbihu fi'lal fallahi, menyerupai pekerjaannya seorang petani. Lain dengan delok petani, apa yang dilakukan itu masya Allah, katimangan wae lho, si leren apa dhisik di sawahnya dibaca ya Bu ya, kadang pakai sapi barang, kadang pakai mesin, baru ditanduri situ, baru dienteni yang bidik emes, baru kemudian ketika sudah mulai berbuah jenenge manuk iku yo datang sedemikian rupa digurai, baru kemudian dipotong, dipanen tidak langsung bisa dimakan, langsung digiling dan sebagainya. Ya namanya tarbiyah itu modelnya kono kuwi. Ndak bisa bim salah bim abrakadabra moro pinter ya ora iso. Ya sulapan. Ndak bisa jenengan ngaji hari ini ngaji di apa iki jenenge sampai lupa. Ar-Raudhah. Ngaji di Ar-Raudhah berapa? 1 tahun wis dadi ustadzah ya ora iso. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i menyebut namanya pendidikan itu butuh tuluz zaman, butuh waktu yang lama. Wong mondok 7 tahun saja itu durung ono apa-apa nih. Apalagi sehingga mondok lan mesti ae ning pondok memangan turu, bal-balan gitu toh. Oke. Seperti petani, Bu.
Lah pas ketika dia bertani menanam, di antara yang diambil apa? Ya kalau asyauka. Dia akan mencabuti syauk, ya duri-duri, mencabuti suket-suket itu dicabuti. Dia jenengan nandur pari, maka suketi melu tukul ya. Panjenengan menanam buah A, buah B, nanti di samping-sampingnya juga akan ada suket-suket, ada hamanya macam, yaitu pengganggunya itu. Ketika orang itu kepingin, ya Allah saya itu pingin deket sama jenengan, ya Allah saya itu pingin masuk surga, ya Allah saya itu kepingin dijauhkan dari neraka, ya suket-suket itu kudu dihilangi. Nah, ibaratnya kalau dalam konsep suket, yaitu hama-hamanya. Apa hama-hama kita ini? Itu loh penyakit hati terutama. Ya, penyakit hati. Penyakit hati yang paling parah itu apa, Bu? Kesyirikan. Yang kedua apa, Bu? Kemunafikan. Itu yang paling parah. Baru nanti bawahnya lagi penyakit batin. Kalau sudah syirik, munafik. Nanti yang ke nomor 3 paling apa tahu, Bu? Kesombongan. Tapi biasanya kesyirikan itu, kemunafikan itu juga disebabkan oleh kesombongan, menolak kebenaran itu. Duri-duri yang sudah jenengan cabut apa saja? Kira-kira duri yang sudah dicabut oleh ustadz-ustadz jenengan, duri-duri yang sudah dicabut oleh guru-guru jenengan, dari jenengan yang berguru itu apa yang sudah dicabut? Nah, dicabut, diajari, ini sombong, sombong itu efeknya begini. Oh ini musyrik, musyrik itu efeknya begini. Oh ini loh, tak dudune munafik, munafik ini penyakitnya seperti ini efeknya seperti ini. Dicabut situ. Terus kemudian ada latihan. Loh, pentingnya seperti itu. Karena nanti yang masuk ke dalam surga itu gimana? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apa mutmainnah itu? Apa tenang ngono tok? Nafsul mutmainnah itu konsepnya adalah ada kalimat di situ. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ya ini mutmainnah itu yang dua ini. Namanya mutmainnah itu hati yang sudah mulai tenang karena ridhonya itu. Ridho dengan apapun yang sudah menjadi keputusan, baik keputusan hukum syar'i ataupun hukum qadari. Baik, jadi tarbiyah itu seperti seseorang petani. Kudu telaten ya Bu ya memang ya. Masuk surga itu kira-kira gampang po angel. Surga itu memang diliputi hal-hal yang enak-enak. Gak enak. Surga itu diliputi oleh gak enak-enak. Makanya jenengan bisa melihat itu apa? Surah Al-Baqarah ayat 214. Dulu pernah saya sampaikan. Wa yukhriju an-nabatati al-ajnabiyah, dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan al-ajnabiyah yang asing, min baini zar'i, dan di antara tanaman-tanaman. Nandur-nya padi, yura mungkin toh kita membiarkan selain padi yang tumbuh, itu pengganggu. Menanam pohon mangga yang kita harapkan hasilnya ya mangga, tapi di bawahnya seringkali muncul yang lain-lain. Yang lain-lain itu dicabut. Fokusnya itu adalah kepada Gusti Allah, maka hal-hal yang selain Allah ya harus dicabut. Ada papan tulis, saya boleh sambil menulis ya. Ya, saya tak gambarkan kok koyoke
Saya biasanya ngaji Al-Hikam itu juga pakai begitu, tak tulis kadang. Saya lirak-lirik kok ada papan tulis. Oke. Saya awali tadi yang namanya salik. Salik. Habis ya. Namanya salik itu dia itu harus ada mursyid. Mursyidnya itu dia itu juga sekaligus murabbi. Masih ingat tadi bedanya ya? Lah, konsepnya mursyid atau murabbi ini adalah untuk apa tadi? Konsepnya adalah masalah akhlak. Untuk membuat akhlak-akhlak yang baik. Lah kemudian otomatis ini mursyid ini seperti apa? Petani. Seperti petani. Kita paham di situ. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan tadi contoh duri. Apalagi contoh tadi. Nah, tanaman-tanaman lain. Hama dan lain-lain. Loh, ini loh Bu yang namanya salik itu. Maka nanti ada muncul takholi, kemudian tahali, baru kemudian nanti muncul tajalli. Jadi nanti yang mursyid yang ini konsepnya masih ingat tadi Bu ya? Ada ulama plus hukama. Yang ini larinya nanti ke sini. Bagaimana tahu tentang masalah konsep-konsep hati? Apa takholi itu? Apa tahali? Apa takholi itu? Takholi itu pada posisinya adalah mengosongkan. Memang dalam konsep tarbiyah untuk memasukkan sesuatu itu memang yang bagus itu dikosongkan. Jenengan mau mengisi teh di dalam sebuah gelas, gelas itu kosongkan dulu. Nanti kalau di situ masih ada air putihnya, nanti akan kecampuran air putih sama teh, enak. Seorang mursyid, seorang ustadz, seorang murabbi yang sekaligus dia itu ulama atau hukama, yang dia itu seperti petani, apa yang dia lakukan ini? Saliknya itu juga berusaha mengosongkan atas bantuannya apa tadi? Mursyid dan murabbi tadi. Panjenengan punya greget untuk mengosongkan ini. Hatinya tadi sombongi dikosong nih, apa dengki iri dengki dikosong nih, paham ya? Dan itu atas bimbingannya siapa tadi? Mursyid atau murabbi, ulama atau hukama, mengosongkan. Kualik yang mengosongkannya di sini. Ngosongkan. Mengosongkan dari apa, Bu? Kita tadi sepakat ada 4 ya. Kita kosongkan dari 4. Kita sepakat Islam tadi kembalinya berapa? Islam tadi apa? 4 tadi. Akidah,
akhlak, ibadah, muamalah. Berarti yang dikosongkan yang mana? Akidah sesat. Ditokno se. Dulu sudah saya sampaikan juga di sini. Terus apa lagi? Akhlak, akhlak yang jelek, kosong nose. Terus apa lagi? Ibadah, ibadah yang gak bener. Nah, kosongkan dulu seret. Muamalah yang gak bener dikosongkan semua. Dan ini memakai konsepnya tazkiyah seperti Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau panjenengan lihat di ayat 2 ini, itu adalah tugasnya Nabi. Dialah Allah yang mengutus di situ. Di situ ada kalimat yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah. Yang kedua apa di situ, Bu? Wa yuzakkihim. Ini wa yuzakkihim, mengosongkan, membersihkan, mensucikan. Nabi Muhammad bertugas untuk mensucikan. Ya, mensucikan dari akidah yang tidak benar, mensucikan daripada akhlak yang tidak benar, mensucikan dari konsep ibadah-ibadah yang tidak benar. Ibadahnya orang-orang jahiliyah kan syirik semua. Muamalah-muamalah yang tidak benar. Pada zaman jahiliyah Nabi dulu itu ibadahnya kan menyembah patung, Manat, Hubal, Lata, Uzza. Pada zaman itu yang namanya orang jahiliyah, ibu kandungnya sendiri bisa diwarisi dan bisa dijual. Ini dulu. Lah seorang ulama, hukama, ini mursyid, murabi, di sini dia kosongkan dulu. Lah itu diawali dari sang murabi dulu, diawali dari mursyidnya dulu. Maka memang tadi sudah saya bilang, untuk mengambil murabi, mengambil ustadz, kiai juga tidak sembarangan. Nah, kalau sudah mengosongkan baru tahalli. Apa di sini? Menghiasi. Apa? Tahalli pakai lam. Jadi ya, dari halla yuhalli. Makanya nanti di hari kiamat di surga kita, wahullu bi asawira min dahabin, diberikan hiasan. Apa itu? Min dahabin. Nah, apa yang harus dihiaskan dulu? Dimasukkan dulu. Apa yang dimasukkan? Ya ini 4 ini satu-satu. Dihiasi dengan apa, Bu? Akidah. Akidah benar. Ditancapno, la ilaha illallah ditetno. Baru kemudian dimasukkan lagi, dicep nih akhlaknya. Baru dihiasi apa namanya? Ibadah. Ibadahnya benar. Kemudian apa lagi? Muamalah benar. Tapi konsepnya dari semuanya ini loh, keseharian. Apa berarti pembentukan apa yang penting di sini letaknya? Integritas.
Maka Nabi itu disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka tajalli itu sudah mulai tampak. Sudah mulai tampak. Ya banyak yang menafsirkan tajalli sing aneh-aneh. Akhirnya kita akan bisa melihat, oh dia semakin rajin ke majelis taklim, tingkah lakunya juga semakin bagus. Akidah semakin kuat, sama tetangga semakin baik, sesama-sesama juga sudah bagus. Inilah Bu, konsepnya orang salik itu di sini. Berarti ya memang kudu telaten ya. Telaten juga iduri, situ. Makanya nanti untuk berkenaan dengan yang ini, itu para ulama nanti itu mengenalkan namanya makom. Para ulama itu mengenalkan yang namanya makom. Umpamanya sekarang yang dilatih dulu apa? Sekarang yang dilatih makom sabar, seret, wis belajar. Setiap hari belajar, setiap bulan belajar untuk sabar. Diuji kesabarannya. Oh sekarang masuk ke makom apa kita latihan? Oh makom istiqomah. Makom istiqomah. Lah nanti ketika untuk mencoba makom istiqomah ini nanti ada beberapa jalan. Nah, tak tulis di sini aja. Ini tak seret. Ini gini. Sini aja ya Bu. A, B, C, D, E. Kita masuknya ke sini ya untuk melatih ini konsep di sini. Jadi takholi sama takhali. Ada namanya musyaritoh. Apa musyaritoh? Ketika panjenengan ingin nyampe pada konsep integritas tadi yang bagus, menyampe pada konsep untuk mengosongkan terus kemudian menghiasi, akhirnya masuk kepada ranah akhlak dan lain-lain ini, konsep pertama dikenalkan ada istilah musyaritoh. Jenengan itu harus punya target, mensyaratkan diri sendiri. Umpamanya begini, panjenengan ngomong, aku setiap hari harus baca 1 juz. Itu namanya musyaritoh, target. Jika seperti jenengan menghafal Al-Quran itu, 1 hari target saya 5 ayat. Itu tidak akan bisa terjadi kalau ininya ndak ono. Jenengan harus punya target untuk kesini nih. Ininya ini, kesini nanti ditarget ini. Aku saiki tak belajar sabar dhisik wis, aku soalnya muring-muringan. Nah, aku saiki tak belajar istiqomah sik. Itu ditarget. Nanti kalau sudah jenengan itu memusyaritoh target, harus ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Pokoknya aku saiki kudu baca Al-Quran sehari 1/2 juz. Ya sungguh-sungguh ya sudah. Nah itu semuanya atas bimbingan siapa tadi? Ini, dan bimbingan mursyid sama murabbi. Lah baru kemudian kalau sudah mujahadah, ada muncul juga namanya muraqabah. Mengawasi diri sendiri, diawasi. Maka Allah itu juga disebut dengan raqibun. Ar-raqibu, jenengan ngawasi. Ya dituntun oleh sang mursyid tadi. Ini begini, ini begini, ini begini. Kemudian ada namanya apa Bu? Muhasabah.
Dari proses melakukan ini tadi target mujahadah muraqabah sering kemudian di apa kan? Di muhasabah. Apa muhasabah itu? Dikoreksi. Baru muncul umpamanya ada hal-hal tertentu, ada namanya mu'atabah. Mu'atabah itu mencela, mengelokkan. Apa mengelokkan? Ya mencela. Apa? Bukan, beda. Kalau mengejek itu yaskhor. Bukan, ngelok nih. Jadi umpamanya Pak Mursyidnya melihat muridnya, loh, kamu kan 1 juz ya 1 hari. Saiki kamu kok gak baca hari ini diilok nih. Di kapan obrat? Di Senin nih. Tidak hanya sekedar mengingatkan kalau mau atabah itu. Makanya kan sempat begini. Ada seorang jamaah itu dia mengikuti mulazamah kitab tertentu dengan ustadz tertentu. Terus kemudian jamaah saya itu bilang gini, Ustadz, Pak Ustadznya bilang kalau memang nanti beberapa kali tidak masuk ngaji, ya tidak boleh ikut lagi. Begitu kan? Itu namanya apa ini? Mu'atabah. Berarti mencela diri sendiri, menyeneni diri sendiri. Lebih di atasnya lagi. Hukumannya nanti di bawah. Teguran keras ya, mungkin teguran keras. Ya dicela, memang betul mencela memang. Kita diilok, yang mengelokkan. Ya kita sendiri yang mengelokkan diri kita, bukan mengelokkan orang lain. Umpamanya contoh begini, kita kan tadi punya di sini, kita tadi punya target di sini untuk baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Lah kok ternyata nggak terlakukan, jenengan langsung muring nang awake dhewe. Awakmu iku jari ini maca sak juz, lah kok ora maca ya apa sih karepmu. Tapi ngelokno awake dhewe itu namanya mu'atabah. Pernah jenengan ngelokno awake dhewe? Berapa sering? Tapi ada tidak lanjut tak? Menyesal toh. Kalau nanti konsepnya di sini ditambah nomor F, namanya mu'aqabah, menghukum diri sendiri. Jenengan haruslah ini kadang-kala memang kalau jenengan itu nanti masuknya di sini, yang di sini, ya jenengan harus ridho rela kalau dihukum sama gurunya. Nabi kan pernah juga mendiamkan 4 orang sahabat yang tidak ikut perang kan? Ditajir, didiem, sampai Nabi pun juga bilang kepada sahabat-sahabat yang lain, gak usah ngomong karo wong iku sih. Nah itu. Lah makanya memang kalau sudah salik ini memang jenengan harus berani menghukum diri sendiri, atau pas ketika memang jenengan mengikuti sang mursyid, ya ketika sang mursyid memang betul-betul mengawasi jenengan, sang mursyid membina jenengan, sang mursyid kemudian akhirnya memberikan hukuman kepada jenengan. Awakmu saiki gak wiritan, poso 3 dina umpamane begitu. Jenengan juga begitu di sini. Jenengan tadi punya target 1 hari 1 juz. Lah ternyata jenengan gak baca, jenengan hukum jenengan. Aku targetnya 1 juz 1 hari. Saiki aku kok gak moco. Wis tak hukum, aku kudu moco 10 juz saiki. Kalau ndak begitu gak jalan. Wong untuk mendidik murid-murid arek-arek SMP, jenengan mungkin kalau jadi guru anak SD atau SMP itu mesti kewalahan juga itu. Wong untuk ngajar di universitas saja juga
seperti itu apalagi di anak-anak SMP. Ya biasa nanti ada hukuman. Ini tadi ada kemarin ada 3 orang santri saya gundul 3-tiganya. Kenapa? Lah 3 kali itu nggak melok sholat tahajud, dibangunkan susah tidur lagi, udah biarkan ya. Setelah 3 kali kita pampang di depannya masjid, ada tulisan melanggar tidak sholat tahajud 3 kali, ya sudah tak gundul 3-tiganya, sudah kayak Upin Ipin begitu. Tapi yang namanya anak SMP ketika digundul begitu ya guyu kayak seperti tidak ya Allah. Ya ini Bu gandengannya. Lah makanya nanti konsepnya setelah ada seperti ini kan nanti ada hubungannya apa tadi ini makom ini. Apa sih makom itu tingkatan apa tangga-tangga. Ayo sekarang kita latihan semuanya ini isi koma. Pokoknya datang ngaji ke Ar-Raudhah setengah 9 sudah harus datang, kemudian baca irama bayati sampai jam 9. Nah mau begitu. Ayo belajar istiqomah. Kemudian nanti yang tidak hadir nanti kira-kira muakobahnya apa. Makanya jenengan lihat di torikoh itu kadang-kala wiritan ada puasanya, ada apa untuk latihan. Lah kita ngaji di sini pokoknya materi nyampe Bu ada ini apa enggak alam. Ya, kalau di mulazamah yang lain namanya saja mulazamah ya. Kalau mulazamah itu kan akhirnya setiap yang ngaji itu punya bukunya. Dari buku itu dibahas, kemudian ada peraturan-peraturan di situ dalam rangka untuk tarbiyahnya tenanan. Sudah dong. Ya insya Allah kalau sudah modelnya begini hasilnya ada, hasilnya nyata, sehingga orang itu nggak gampang nih. Allah gak ngaji rapopo, engkau oleh 3 kali berturut-turut tidak pernah datang, ke hari yang keempat datang, klumus, materi yang sebulan sudah terputus. Nah itu juga gak bagus juga. Makanya Nabi itu kalau habis sholat selalu menghadap ke jamaah. Untuk apa? Absen. Lah kalau saya mau mengabsen ini sudah banyak yang nggak datang kan gitu. Yang dulunya banyak sekarang sudah mulai sedikit. Nah, ininya karena kurang konsepnya. Clear. Ya nanti bisa dimusyawarahkan. Kira-kira konsep-konsep tarbiyah model begini ini bisa dilanjutkan apa enggak di Ar-Raudhah kita. Melayu kabeh. Oke, ada yang didiskusikan silakan. Ada yang didiskusikan? Tuh, baru jam 10 ya cepet ya. Oke. Seandainya kita melanggar ibadah dari semua tingkatan itu makom, terus ibaratnya kita ini mau hukum diri kita dengan kafaroh bagaimana? Menghukum dengan kafaroh denda, iya, itu boleh nggak diberlakukan nggak seperti itu sebabnya kita ini apa dari sedekah ibadah untuk kita itu bahkan selain kita tambah sebabnya itu. Oh panjenengan berarti masuk yang ke poin paling terakhir F, muakobah namanya. Ada muatabah, ada muakobah. Berarti panjenengan masuk yang F. Yang F itu muakobah, panjenengan menghukum diri sendiri. Umpamanya, wah iki aku nggak sholat tahajud rek. Berarti hari ini saya harus sholat 12 rakaat sekaligus sedekah tak naikkan. Nah itu muakobah namanya. Boleh, oke saja. Di dalam rangka untuk mendidik diri sendiri. Ketika panjenengan punya guru tadi, guru jenengan yang membimbing itu, yang memberikan hukuman untuk panjenengan. Tapi ya kira-kira jenengan dihukum guru ya ora gelem. Iya, lha kaya awak-awakan ini kate ngukum jenengan ya repot. Iya. Ya. Iya, maka ngaji malah. Motong. Iya. Ada lagi? Ini bahasa sebenarnya hukum
merokok itu sebenarnya itu apa haram? Karena kalian harus tahu itu sebagai imam juga merokok sebelum sholat di imam itu merokok dulu. Sebenarnya haram atau makruh? Jenengan pengen jawaban pendek apa panjang? Ya baik. Baik. Saya pengen jawab panjang ya. Gak apa-apa, jenengan nanti yang akan menyimpulkan. Tapi sebelum itu saya pengen mengatakan arti makruh itu apa? Lah ini kita terjebak dengan makna ketika dulu kita masih SD ya. Akhirnya orang jadi meremehkan ya. Ya, makruh itu secara pada zaman Nabi itu tidak ada istilah makruh, itu tidak ada untuk pembagian-pembagian itu. Jadi secara bahasa linguistik jadi makruh itu dibenci, tidak disukai, itu namanya makruh. Wes gini, saya jawab agak panjang sedikit, tidak apa-apa. Ini kok diupload ngomongin masalah rokok. Nah, baik, begini ya Bu. Pertama, Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian itu menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan dan kerusakan. Dalil pertama, kita pahami rokok itu di dalamnya ada kurang lebih 40 racun. Di surah Al-Baqarah itu juz yang kedua ya. Itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di juz yang kedua yang tengah-tengah. Memang benar ya ayyuhalladzina amanu apa wala tulqu biaidikum ila tahlukah di situ. Surat Al-Baqarah juz yang kedua bu ayat biro aku lali tengah-tengah. Sudah ketemu ya? Oke, sudah ketemu? Tak bukakan di laptop saya, lega ketemu di Maktabah Syamilah. Itu dalil yang pertama ya. Jadi jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kerusakan dan kebinasaan. Dan kita paham itu yang namanya rokok itu di dalamnya itu adalah apa kira-kira Bu? Al-Baqarah 195. Oke, ketemu alhamdulillah 195. Jangan buka ketemu ya wal fiqhu fi sabilillahi wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bawahnya baru watimul hajja wal umrata lillah itu. Dalam betul. Jadi jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kerusakan. Lah sementara rokok itu kerusakannya apa letaknya? Kerusakan rokok itu apa? Kesehatan. Ada 40 ya, 40 racun kurang lebih ya. Lebih ya, 40 lebih racun. Mubadir dan lain-lain. Belum lagi nanti perokok pasifnya, belum lagi macam-macam. Itu dari situ sudah kelihatan. Nomor 2, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Al-Isra ayat 26 kalau tidak salah, 26 atau 27 ya. Innal mubaddiri nah kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir itu temannya setan. Itu yang dibakar untuk apa sih sebenarnya? Bakar uang sedemikian rupa. Engko dong-donge blonjone malah kurang. Dong-donge gawe korban gak iso. Oke, Al-Isra ayat berapa tadi? 26 atau 27 di situ. Yang ketiga itu ada kaidah. Kaidahnya daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah bahwa
menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahah. Dalil yang keempat, Nabi mengatakan la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Cukup 4 ini saja panjenengan bisa melihatkan hukumnya apa. Ya apalagi dibungkus itu juga kelihatan toh gambarnya. Ya, tapi ada kemudian yang mengatakan begini, loh Ustadz, kalau nanti dibubarkan nanti berapa ratus yang PHK? Kok koyo gak duwe Tuhan wae. Koyo gak iso mangan wae. Nah, itu. Jadi umpamanya begini nun sewu. Ada katakanlah 1000 pegawai rokok. Tapi kemudian korbannya berapa? Korbannya lebih dari 1000. Katakanlah dari 1000 orang itu menghasilkan 10 pak rokok dalam satu hari, yang kemudian tersebar di sekian puluh provinsi. Menjaga yang 1000 supaya tidak di PHK, tapi korbannya lebih banyak. Enggak begitu sebenarnya. Andai kata kemudian ditutup, wong di negara-negara superpower itu kan pabrik-pabrik rokok sudah banyak ditutup karena mereka paham bahayanya, itu paham mereka. Lah malah justru di kita ini malah tapi sekarang sudah mulai banyak yang sadar. Apatah lagi ketika anak-anak kecil kita masih SMP, SD, mereka sudah pada rokokan. Nah, jadi dari sini panjenengan bisa menyimpulkan hukumnya apa. Iya, kalau dikatakan kesinambungan ya iya seharusnya. Ya, tapi memang ada yang tanya sama saya Ustadz, saya ini kalau mau meninggalkan itu ya repot ya. Masih ada hal-hal yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, kita butuh begini. Saya hanya mengatakan, kalau memang yakin tawakal kepada Allah, pasti ada sesuatu jalan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dianggap salah oleh syariat, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lain. Pasti. Sekarang yang kita bicara bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga dalil dan juga konsepnya yang terjadi sesungguhnya apa di kalangan masyarakat kita. Itu kalau saya memang mohon maaf lebih sepakat, kalau saya pribadi saya sepakat kepada pendapat yang mengharamkan. Kalau saya sepakat yang mengharamkan. Sehingga saya sendiri juga sampai hari ini juga nggak pernah rokokan. Kalau saya mengharapkan diri sendiri, saya lebih cenderung kepada hukum yang haram. Saya lebih cenderung kepada hukum yang haram. Tapi saya pun juga ketika ada ulama yang berijtihad sampai makruh, saya tidak akan ngereken sudah. Untuk saya haram. Kalau untuk saya haram. Saya sampai hari ini tidak akan pernah merokok. Ya. Kalau di Indonesia apa? Di Indonesia ada 2 hukum ormas terbesar. Bagi orang Muhammadiyah akan mengambil haram, bagi orang NU akan mengambil makruh. Jenengan lebih sepakat yang Muhammadiyah atau yang NU gitu aja. Karena kita enggak rokok. Tambah nemen. Iya. Lebih parah itu. Ya, bahayanya juga lebih parah. Lebih parah daripada rokok. Iya. Tambah nemen, rusaknya lebih parah lagi. Ya itu kan demi kepentingan mereka yang punya uang. Sementara kita yang tidak punya uang cuma jadi konsumtif saja, tapi malah justru merusak. Itu saja kalau begitu ya Bu ya. Ya, jadi jenengan mengambil keputusan sesuai dengan fenomena yang ada, sesuai dalil yang ada, dan yang lebih pas yang mana. Ketika umpamanya satu hari beli 1 pak itu berapa sekarang? Ada yang mahal tuh 70.000 per pak itu.
Lo ada? Ada. Apa Ustaz? Bismillah. Apa itu mereknya biru itu? Apa sih namanya biru? Nggak tahu apa itu. Aku yo rapal. Lah umpamanya kalau katakanlah kalau kita buat harganya 30.000. Lah 1 bulan itu sudah berapa? 900.000. 900.000 hanya untuk dibakar. Sementara keluarga kita, anak kita butuh untuk SPP-nya, makannya, makanan bergizinya, sekolahnya macam-macam. Yang repot di sekolah-sekolah itu bayar SPP ini wangel. Ya Bu ya, bayar SPP ini angel, tapi le rokokan cedat itu orang dolim itu. Dia berarti menahan, apalagi kalau sekolahnya di sekolah swasta. Sementara guru-gurunya itu diantara untuk operasional sekolah, gaji guru itu dari SPP. Dia lebih mementingkan rokoknya. Akhirnya bayar SPP-nya ditunda sampai sekian bulan nggak bayar. Sementara gurunya dapat dari itu. Kan kita juga fenomenanya ada guru honorer juga. Ada guru yang non PNS juga. Berarti kan dia menahan haknya orang lain juga. Nah itu di antara fenomenanya. Jadi kita harus berpikir sampai sedalam itu tentang masalah itu. Di samping itu apa sih manfaatnya ya? Tidak ada manfaatnya ya Bu ya? Apa manfaatnya? Ya bagi mereka perokok katanya nikmat, padahal yura. Saya dulu pernah namanya anak santri. Pernah anak santri saya dulu pernah ya nyoba ngerokok padahal yura enak. Dulu tahun berapa itu? Tahun 93. Dan di pondok saya dulu itu terkenal sampai hari ini ketahuan ngerokok gundul. Pak Yai saya pun tidak ada satupun yang ngerokok. Tapi jenenge arek katut-katutan ono sing ngerokok. Ya, ternyata ya ora enak. Ora enak. Wis gak usah dilakoni. Oke, gitu ya. Ada yang lain? Tak ada ya? Lah jadi kembali pada konsepnya adalah untuk apa? Dicabutnya duri-duri, dicabutnya hama, gulkoma dan macam-macam untuk apa? Liyuhsina nabatuhu wayak mula roi'uhu, supaya bagus tanamannya. Lah berarti kalau konsepnya itu perilakunya itu yang dituju sebenarnya dengan makom-makom tertentu dan sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pas ketika Kanjeng Nabi Yuraenek, ada khalifah-khalifahnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nah, sedemikian. Baik. Sekarang kita akan bicara di sini tentang di antara syaratnya yang jadi syekh itu siapa? Di antara syarat-syaratnya syekh, ya ini rada angel iki mursyid ini. Di antara syekh atau mursyid yang memang layak untuk jadi mursyid, untuk jadi murabi tadi, di antaranya dia memang kan dia ini kan penggantinya Nabi ya Bu ya. Kan dia penggantinya dia. Nabi nggak ada, ganti khalifah ar-rasyidin, sahabat tidak ada, diganti tabiin tidak ada, diganti tabiin terus sampai ulama mutaakhirin seperti sekarang. Itu artinya kan orang mursyid atau murabi itu kan warasatul anbiya sebenarnya. Ya betul ya, warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya.
Ya otomatis syarat yang paling pertama dia itu wajib aliman, orang yang pinter, orang yang tahu. La anakula alimin yasluhu lahu. Tapi tidak semua orang pinter itu punya kelayakan. Bu, orang yang pinter tapi belum tentu dia layak untuk jadi mursyid. Orang yang pinter belum tentu dia layak jadi murabbi. Dia harus pinter, setidak-tidaknya minimal kan seorang mursyid atau murabbi itu dia ngerti tentang masalah agama dulu. Mengerti tentang masalah agama dulu. Lalu jadi mursyid, dia gak ngerti agama terus piye? Masih ingat dulu kasusnya Jakarta itu sama seorang artis itu, siapa namanya? Tak sebut aja nama apa, yang subur ya. Katanya guru spiritual. Loh, lah iki piye kapasitasnya? Dia nikah sampai sekian. Terus dulu ada namanya Brojo Musti. Ya, sama artis siapa juga itu? Lah sampai segitunya itu. Mengikuti berarti. Sampai diajak melakukan hubungan suami istri juga mau loh. Lah kok bisa begitu? Jadi orang yang alim ini alimnya adalah sesuatu yang wajib ada syaratnya. Pinter ya pinter, tapi tidak semua orang pinter itu layak. Maka menurut Imam Al-Ghazali ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya sehingga tidak setiap orang itu layak disebut mursyid. Jadi ustadz mungkin gampang jadi, zaman sekarang jadi ustadz gampang ya? Gampang ya Bu? Mondok 3 tahun baru macak dadi kiai, baru pinter ngomong di podium, wah itu orang awam mau manggil udah ustadz kiai. Gampang. Tapi kalau untuk punya label mursyid, nah ini yang berat. Jadi harus digandeng tadi. Makanya tadi saya bilang ada ulama, ada hukama. Kalau hukama itu pasti ulama. Pak insya Allah kalau hukama dia pasti ulama. Tapi kalau hukama belum tentu ulama. Kalau ulama belum tentu hukama. Jenengan ngajinya ke ulama atau hukama sekaligus? Berarti pintar tidak jamin boleh jadi murabbi. Betul. Harus disertai dengan akhlak. Jadi antaranya. Jadi tadi kan kalau hukama itu sosok yang paham terhadap keilmuan dan akhlaknya baik. Kan gitu kan. Ya termasuk dia mampu untuk bisa mengarahkan bagaimana tahu tentang itu, bisa mengobatinya dan sebagainya. Harus ada syarat akhlaknya masuk di alim. Di antaranya. Makanya tadi saya kasih contoh, lo dadi kiai kok cabul, lah itu kan juga repot sudah. Ada kupluan, bentino kupluan, kalau dondongnya korupsi haji ya repot ya. Dimuliakan oleh keluarga, tapi sementara istrinya merasa kok tabakin gitu. Karena ngomong harus apa aja istri itu nggak boleh membantah, harus ustaz itu harus istri itu harus duduk, harus surganya itu kan di suami. Jadi manut aja nggak ada keluarga apa itu kan punya batin tersendiri itu gimana? Gini loh Bu. Saya contohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri, istrinya kafir loh. Tidak taat sama Nabi Nuh loh itu.
Ketidaktaatannya itu kan jenengan bisa lihat di surah At-Tahrim ya itu. Di akhir-akhir surah At-Tahrim itu di situ. Nabi Nuh juga punya anak namanya Kan'an. Kan'an pun juga membangkang, kafir. Jadi seorang ustadz, seorang kiai itu belum tentu dia akan mampu membawa keluarganya jadi baik, karena namanya di hidayah itu bukan dari mursyid itu. Kalau umpamanya ketika ada mursyid ternyata mungkin istrinya masih susah diatur, anaknya susah diatur, kemudian tidak kita ambil ilmunya, ya Nabi Nuh ya lebih parah. Karena Nabi Nuh itu istrinya kafir sama anaknya kafir. Kita tidak tahu apakah sang ustadz tersebut sudah betul-betul semaksimal mungkin dandani istri sama anaknya, tapi mungkin faktor halal tertentu sehingga istrinya tetap masih seperti itu, anaknya masih tetap seperti itu. Kalau saya husnudzon saja. Atau contoh lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya bapak ya, bapaknya kafir. Kadang-kala di kampung itu ngomong gini, yo ceramah nadi rek, bapak ora genah loh kan. Lah secara nggak langsung ya ngelokno Nabi Ibrahim gitu. Yo ceramah nadi rek, bojone kaya ngono iku, anake modele ngono. Lah Nabi Nuh itu lebih parah daripada itu. Ingat, jadi kita itu ketika untuk berdakwah, untuk bermursyid, kita itu tidak punya kemampuan untuk membolak-balik hati. Hanya kita punya obat, hanya kita punya tata cara, kita punya teori untuk membuat orang itu bisa begini-begini dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya wis. Gitu. Makanya jadi seorang mursyid itu yo abot. Tapi tadi sudah saya katakan memang dituntut mursyid itu untuk memperbaiki dirinya sendiri dulu. Dan dia berupaya untuk memperbaiki keluarganya dulu. Tapi ketika kemudian dia sudah berupaya untuk keluarganya, berupaya untuk anak-anaknya, tapi ternyata kan namanya hidayah taufik, itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Contoh lagi, dulu fenomena ketika Hakim itu, saya juga jadi lucu, saya juga. Iya. Pas ketika Hakim, tapi ini alam, saya hanya dalam konsep yang lain ya, dalam satu sudut sisi ya. Hakim ini kemudian punya ijtihad untuk menikah kembali. Yang menarik, terutama jamaah ibu-ibu kemudian marah dan memblokir dan akhirnya tidak ngaji ke Hakim. Loh, ini kan ya aneh. Itu kan aneh itu. Kalau saya dalam pandangan saya aneh. Itu kan syariat, itu kan halal, dan itu Al-Quran. Terlepas dari konsepnya Hakim itu poligami maksudnya apa dan apa, walam beliau seorang ulama dan sebagainya. Malah justru saya kaget ketika ada muncul di YouTube itu video shot yang mengatakan Hakim bla 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 dan sebagainya. Wah, ini fitnahnya juga luar biasa. Nah, sehingga inilah konsepnya itu. Tapi saya yakin kalau Hakim, saya yakin orangnya seperti itu. Loh Pak, saya melihat orang itu dua blek, ustadznya dua blek, beda lagi kalau itu. Ini ustadznya sudah bagus, akhlaknya bagus, terhadap dunia juga sudah dia bisa berzuhud dan sebagainya. Cuman orang-orang yang di sekelilingnya dia yang didakwai belum berhasil. Kalau semacam ini kita tetap masih pakai. Beda kalau iki wis rusak, iki beda lagi. Karena yang kita ambil tadi apanya? Akhlaknya dia ini posisinya. Ya makanya kemarin pas ketika di kantor Kemenak itu ya beliau mengatakan, kalau memang dia tidak bisa dipercaya dan memang sudah terbukti seperti itu, ya wis, tinggalkan, tidak usah diambil. Kalau saya seperti itu, Makanya saya sendiri pun juga ketir-ketir, karena ayatnya sudah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu
lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat apa itu? Surat Shaf ayat 2. Di surat Shaf ayat 2 di situ. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian itu tidak melakukannya? Ya, tidak melakukannya. Dan kabura maqtan indallah. Ya, kemarahan, ya, murkanya Allah begitu besar ketika kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Omong doang tapi gak ngelakoni. Itu yang saya takutkan. Saya kedir-kedir. Wong tiap hari saya itu ya ceramah, subuh ceramah, mari maghrib ya ceramah, waktu dua kadang ya ceramah. Ternyata kemudian ketika tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kan saya berarti kan ya melanggar ayat itu. Itu berbahayanya. Makanya memang ibu jadi mubalik iku abot, jadi kiai iku berat, jadi mursyid itu yo abot. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan ucapannya, kiai, ustadz, ulama, mursyid, apalah itu masuk nerakanya lebih dulu. Jenengan sama saya bisa jadi nanti masuk nerakanya lebih dulu saya, karena saya cuma ngomong tok tapi gak iso ngelakoni. Tapi kalau saya bisa melakukan itu dengan baik, maka saya nanti akan jadi orang pertama yang masuk ke surga. Karena yang memberikan petunjuk orang kaya dermawan masuk surga, karena yang memberikan petunjuk sholat itu bla 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 bla. Kalau saya bisa melakukan apa yang saya sampaikan, saya jadi orang yang paling pertama yang masuk ke dalam surga. Tapi juga bisa masuk neraka yang paling pertama. Wis aja dadi mubalik. Lek dadi mubalik resikone besar. Tapi lek semuanya tidak mau jadi mubalik, terus apa sing kate dandani? Ya kayak saya begini, ya ceramah, ya tetap sinau, ya ceramah, ya tetap ngaji. Wes cukup ya Bu ya? Wes. Apa itu? Kenapa? Tajali, ya tajali tadi kan tampak, sudah mulai tampak. Tadi sudah saya sampaikan ada orang yang menerjemahkan tajalli itu yang aneh-aneh, ada kelebihan-kelebihan yang aneh. Tapi kalau konsep seperti itu saya ingin katakan tajallinya itu tampak dalam konsep kehidupan sehari-harinya. Perilakunya jadi bagus, akhlaknya jadi baik, sama orang jadi oke dan sebagainya. Betul. Jadi misalnya ada dalam satu sisi bagus, tapi sisi yang lainnya mungkin dianggap kurang bagus. Tapi kita ambil sisi bagus. Baik. Jadi dilihat dulu yang tidak bagusnya dalam hal apa. Kita khawatirkan pas ketika memang tidak bagusnya itu dalam sisi akidah, wah bahaya. Ya, jangan-jangan nanti pas ngisi pengajaran nanti akan menyampaikan akidah yang tidak benar, perilakunya yang tidak karu-karuan. Ya kita khawatirkan pas ketika nanti ngisi kajian itu dia akan menyampaikan akidah akhlak-akhlak yang juga tidak baik. Memang oke-oke saja lah kita mengambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Tapi tetap kita juga butuh yang namanya keberkahan. Kita tetap butuh yang berkah. Seseorang yang menyampaikan materi karena kebersihan hatinya, kebersihan tingkah lakunya, insya Allah itu akan lebih berkah. Dengan akidahnya yang bersih itu insya Allah lebih berkah. Daripada kemudian kita mengambil asal mengambil, sapi pokoknya kita ambil. Tapi sisi keberkahan itu kan tercabut ketika dia itu punya akidah yang tidak benar, ketika dia itu punya perilaku yang senantiasa tidak benar. Jangankan untuk menyampaikan materi, untuk mengimami sholat saja kan juga ada sortirannya. Antara orang yang fasik dengan orang yang tidak fasik, maka jadikan imam itu yang tidak fasik.
Walaupun mengambil imam yang fasik itu dalam tanda kutip boleh karena sesuatu, tapi tetap dipilih yang jangan tidak fasik dulu. Gitu loh. Jadi ada sisi-sisi di situ. Makanya ada pepatah, le gurune, kalau gurunya kencingnya berdiri, ya muridnya akan kencingnya berlari, ya begitu. Akhirnya larinya ke sana. Apa yang disampaikan oleh sang pemateri itu nanti juga akan berpengaruh besar kepada yang menerima materi. Menyampaikan materi ambil gak karu-karuan dan sebagainya. Nah itu juga penting untuk kita garis bawah. Nanti kita akan ketemu lebih lanjut bagaimana seharusnya sang mursyid itu menurut Imam Al-Ghazali. Kalau yang saya pernah nggak sengaja itu dia itu loh, ada acara orang mah nggak pakai baju netral ya, atasnya nggak pakai, terus nongkrong di tempatnya kayak imaman santri-santri Jurkanan itu apa sih? Nah, Masya Allah. Kayak gitu. Ya, di dunia kita ini ada orang-orang yang meyakini wali majdub, Oh ya, wali itu wali sehingga orang yang gila pun dianggap wali. Dan dulu sudah saya sampaikan di sini kriteria wali itu kayak apa ya, masih ingat ya? Termasuk surat apa dulu yang saya sampaikan kriteria wali itu? Surat Yunus ayat 62. Dulu sudah saya sampaikan total siapa sebenarnya wali. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan nyoba menyampaikan itu pelan-pelan dengan kriteria mursyid-mursyid yang kayak apa nanti insyaallah. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan husnul khotimah, dan apa yang kita bicarakan hari ini ya mudah-mudahan bisa kita pahami sekaligus bisa kita amalkan. Patokannya 4 tadi ya Bu ya, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.